Jadi aku berpikir ya kalau aku mau mendekatkan diri kepada Allah sebagai muslimah, yang pertama kali aku ubah tuh ya dengan berpakaian sesuai syariat sih. Aku berpikir gitu, dan itu kayaknya masih berat kan. Jadi aku nggak dulu deh gitu. Sampai satu titik di mana aku tuh ada pergulatan batin tuh. Ayo dong berubah jadi lebih baik, ayo dong. Dari kanan gitu kan, dari kiri. Udahlah, kota kamu juga nggak ngapa-ngapain kok. Cuman maksudnya ya sholat masih, puasa masih. Ya cukup kan sebenarnya gitu. Berpikirnya gitu kan. Masih menganggap enteng. Sampai satu titik di mana aku tuh mungkin teguran Allah ya, aku nggak tahu ini bentuknya teguran atau hidayah. Aku tuh ngalamin sakit kepala seminggu berturut-turut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama Nabila di podcast Hijrah Story. Kali ini aku ditemani sama salah satu another senior dari Unpad. Anak Unpad terus yang kita undang, another senior dari Unpad. Tapi salah satu orang yang dulu ketika aku kuliah, pasti teman-teman pasti pernah deh ketika di kuliah tuh punya, nggak usah kuliah, sekolah atau dimanapun tuh ngelihat senior, pengen kayak teteh itu, pengen, iya bener, pengen jadi kakak itu. Nah ini orang adalah salah satu orang yang ketika aku ketemu sama dia, ya Allah, aku pengen jadi kayak dia, teh aja. Dan ternyata benar, tidak hanya ketika di kampus, ketika sudah lulus pun beliau tetap menjadi orang yang aku pengen kayak dia. Amin ya Allah. Ya karena Allah nutup aib aja. Iya, ya kita semua kayak gitu. Tapi Teh Ajeng beneran keren. Kayak kenapa aku bilang gitu? Kita nggak sedekat itu sih untuk aku bisa memahami Teteh secara personal, secara pribadi. Tapi Teteh adalah salah satu senior dulu tuh, ya namanya juga anak-anak yang doyan ke masjid ya. Jadi anak masjid yang wajahnya itu sangat bersinar. Sangat bercahaya. Itu jadi berminyak mungkin. enggak, bukan ya? Enggak. Teh, aku ingat tahu. Aduh ini sangat personal di kita, tapi nggak apa-apa. Dulu aku ingat banget di kampus dulu. Kita beda jurusan, Teteh beda fakultas, Teteh Fapsi, aku Vkom. Beda sayap ya kita. Beda sayap. Iya, medis, sosial dan saintis ya. Teteh itu aku lupa pertama kali ketemu sama Teteh gimana, tapi ada satu hal yang aku sampai hari ini tuh inget, yang buat aku peduli banget sih sama aku. Ini Teteh pasti lupa deh. Jadi waktu itu aku lupa di mana dan kapan. Yang pasti di masjid lah kali ya. Entah habis dari kajian apa kali ya, atau event apa kita. Habis sholat tuh wudu mau sholat, terus gamis aku atau rok aku saat itu tersingkap. Terus Teteh langsung nutupin gitu, terus bilang, kenapa ini nggak pakai celana panjang gitu kan? Iya Teh gitu. Jadi aku cuma pakai kaos kaki. Kaos kakinya juga panjang sih, sebetis. Tapi karena habis sholat gitu, mau sholat gitu, jadi gamis aku tersingkap gitulah. Jadi betis aku kelihatan. Terus saya Teh, kenapa nggak pakai? Ngomongnya lembut banget gitu guys. Kayak Masya Allah, aku ingat tuh kan. Iya lah, nggak ingat, bagus dong nggak ingat sama kebaikan diri sendiri ya. Jadi terus iya Teh, soalnya entahlah kenapa aku lupa aku jawabannya apa. Tapi waktu itu tuh nasehatin, besok pakai celana ya sayang, kayak gitu. Aku pernah begitu ya. Iya. Terus baik banget Teteh ini kan sangat berbanding terbalik sama Teteh Vkom ya. Yang sangat barbar bukan? Sangat barbar, sangat ya rame lah. Nah, beda banget sama Teh Ajeng yang wah angel banget. Belum pernah kerja sama aja mungkin ya, karena kita kan agak galak juga. Enggak, maksudnya sih angel banget. Sedari dulu kan memang se-angel itu. Emang Teteh pribadi emang seperti itukah dari dulu Teteh, sesoleha itu, sebaik itu, selembut itu? Gimana ya menilai diri sendiri? Astagfirullah. Susah ya kita. Teteh asli Sunda kan? Ya saya bukan Angel Ajeng. Oh iya, Ajeng. Teteh asli Sunda kan? Ibu Sunda, ayah Jawa. Besarnya di Bandung? Enggak, besarnya di Sumatera, 13 tahun di Sumatera. Terus balik ke Bandung itu kuliah.
SMA kuliah lah, SMA kuliah. Sumateranya di? Keliling Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau. Oh. Keliling-keliling. Oke. Makanya mau cakap Medan, bisa wak cakap Medan. Aduh ya Allah, aku ya juga. Cakep-cakep gitu. Aduh. Cakap Indonesia aja lah ya. Indonesia aja ya. Itu nanti di luar sesi ini Di kali luar ya. di luar podcast ini. Iya. Jadi Teteh keliling Sumatera 13 tahun dari kecil. Iya, dari kecil. Dari kecil kemudian ke Bandung di usia Umur 16 tahun. Oh, umur 16 tahun. 16 tahun. Jadi aku tuh dari kecil punya impian cita-cita jadi psikolog. Oke. Jadi nggak pernah berubah-berubah. Oke. Kalaupun berubah tuh bukan meleset ya. Jadi kayak ya dosen lah gitu. Tapi kan ya kuliahnya kepengennya psikologi. Gitu. Iya. Jadi dari kecil tuh udah punya satu determinasi, satu tujuan, pokoknya mau ke situ aja. Terus cara untuk meraih itu kan dengan masuk universitas negeri yang memang diharapkan dan kita udah riset dulu kan yang mana yang bagus gitu, dan pilihannya jatuh di Unpad karena mama juga orang Bandung kan. Akhirnya kita berpikir sebenarnya sih ini sebuah ketimpangan ya, karena aku ngerasain tuh 13 tahun di Sumatera, terus dari Sumatera yang nggak belajar aja itu kadang ranking ya. Terus pindah ke sini kayaknya shock ya, culture shock kan? Iya benar. Kayak apa namanya? Pendidikannya tuh beda jauh banget kan dibandingkan kita dulu waktu di Sumatera. Jadi kayak akhirnya mama berpikir udahlah kamu SMA di sini biar nggak kaget tahu-tahu kuliah, takutnya nanti di sana terlalu slow belajarnya nggak bisa masuk Unpad kan intinya gitu. Ya udah tuh pindah kelas 2. Oh. Dan dulu ya anak nakal juga. Jadi cara untuk menghilangkan kenakalan itu dengan dihijrahkan sama mama gitu. Oh, Masya Allah. Ya kan dulu nakalnya maksudnya ya anak-anak remaja ya mau mengenal cinta ya. Oh, jadi pacaran ya, lucu-lucu. pacaran gitu akhirnya dipindahin sama mama biar nggak pacaran gitu. Oh jadi pacarannya selama berkeliling di Sumatera. Iya, enggak sih. Ya, itu kan waktu pindah itu kan kelas 1 SMA ya. Ya itu kan lagi baru beger ya. Oh iya yang punya bener. pacar terus dipisahin gitu. Iya, siapa sih yang nggak deketin, pasti deketin kan? Banyak yang deketin kan Teh Ajeng? Iyalah. Nggak tahu ya. Nggak nyadar mungkin. Iyalah, secantik ini, sesoleha ini. Amin. Bercahaya. Masya Allah. Berminyaknya, lampunya bagus cahaya ilahi. Jadi SMA kelas 1 pindah ke sini sendirian atau sama keluarga? Sendirian tinggal di rumah tante. Oh. Di rumah tante. Tinggal di rumah tante, berarti menghabiskan masa remaja SMA-nya di Bandung. Tapi aku nggak gaul dulu. Oh, nggak gaul? Kan aku SMA-nya SMA 1 ya. Coba tanya SMA 1 ada yang kenal aku kayaknya sedikit deh. Aku tuh sangkatan sama Anissa Cheribel. Anissa Rahma sorry. Udah ganti nama ya. Anissa Rahma. Beneran sangkatan. Fun fact ya? Iya, fun fact sangkatan. Dianya kenal Teteh? Akunya kenal beliau kayaknya gak kenal aku deh. Tapi beliau ramah sih orangnya. Dari dulu udah ramah. Dari dulu udah cantik? Dari dulu udah cantik, ramah. Padus dulu dia. Oh, pantesan. Anak paduan suara. Teteh anak apa? Dulu aku bener-bener aku SMA itu, jadi jangan bayangkan aku yang hari ini udah kenal agama ya. Dulu tuh anak gaul, anak cupu sih, yang taunya belajar aja. Oh, jadi belajar. Ambis akademis. Iya, akademis. Jadi aku dari kelas 2 tuh udah belajar soal SPMB, SNMPTN. Oh my god. Aku nggak belajar soal UAN. Pokoknya gimana cara aku masuk Unpad. Itu yang di pikiranku. Nilai UAN jelek nggak apa-apa, yang penting masuk Unpad. Gitu. Emang udah goals banget pengen masuk Unpad. Iya. Jadi dari oke. Berarti selama 3 tahun tuh mempersiapkan diri untuk SNMPTN untuk masuk Unpad. Iya, benar-benar nggak main itu ya sekenanya aja. Jadi bukan anak nongkrong yang tahu yang namanya. Sampai sekarang tuh kayaknya nggak pernah ngerasain malam mingguan tuh kayak gimana. Karena kuliah pun nggak malam mingguan. Iya. Serius deh. Enggak. Ya anak rumah, anak belajar aja. Masya Allah, luar biasa. Oh iya, anak belajar. Tapi bukan anak rohis juga gitu ya. Oke, anak belajar. Kenapa psikologi Teh? Kenapa pengen masuk psikologi? Ya, sama seperti anak psikologi lainnya kali ya. Jadi mereka itu rata-rata ada luka batin yang mau disembuhkan. Oh my god. Ada pencarian jati diri kali ya. Mungkin psikologi itu mungkin punya luka atau punya sesuatu yang mereka nggak punya jawabannya. Mengenali diri sendiri masuk psikologi. Kalau aku sih gitu. Jadi kemungkinannya tuh 2. Kalau nggak berobat jalan anak psikologi tuh. Yang kedua karena nggak lulus kedokteran. Anak Unpad begitu. Coba boleh ditanya ke anak psikologi. Jadi psikologi itu pilihan kedua. Pilihan kedua. Pilihan pertamanya selalu kedokteran. Iya, dan itu tak lucu sih. Tahun pertama di psikologi tuh yang anak-anak buangan kedokteran ya, dalam tanda kutip ya. Tuh kayak iya nih kita tuh masuk kedokteran dan lain segala macam gitu kan. Sampai lulus yang berasa masuk kedokteran tuh 1 apa 2 gitu. Sisanya ya
jadi psikologi. Karena juga psikologi Unpad tuh IPA ya Teh ya, bukan IPS ya. Makanya jadi banyak anak buangan. Iya. FK. Yang nggak lulus kedokteran. Nggak lulus kedokteran. Ya kedokteran jiwa mungkin. Kedokteran jiwa. Kalau Teteh tapi bukan yang termasuk itu. Emang pilihan pertamanya psikologi. Jadi pernah ditanya mau jadi dokter nggak, mau jadi ini, mau jadi itu sama orang tua aku nggak pernah. Pengen mau jadi psikologi aja. Pengen mau psikologi. Berkarir di psikologi. Tapi ternyata ketika sudah menikah dan kemudian menemukan jalan lain, ternyata aku punya passion lain. Yaitu ya yang dikerjain sekarang. Yang dikerjain saat ini. Di dunia kreatif. Di dunia sama kreatif. seperti Nabila. Iya, tapi lebih kreatif Teh Ajeng kayaknya. Ya, belum ya kan. Usia kita beda kan. Jadi pengalaman hidupnya beda. Nanti tetap satu titik ketemu. Oke, jadi kembali lagi tadi Teteh waktu SMA anak yang ambis akademis. Tapi Teteh dari keluarga yang mengajarkan nilai-nilai agama kan? Iya. Tapi bukan yang kayak yang soleh banget gitu sih. Ya nilai agama, ini kan maksudnya kayak puasa, sholat itu wajib dan diajarkan dan menjadi budaya keluarga. Cuman bukan yang kayak tutup aurat itu seperti apa yang benar. Oh iya. Kayak gitu. Terus ada amalan-amalan lain yang mungkin bisa bikin kita masuk surga. Amalan-amalan sunnah lain gitu ya, atau keutamaan-keutamaan lain itu sebenarnya dari keluarga tuh bukan tipikal yang begitu sih. Jadi bukan nggak diajarin ya, tapi mungkin tidak sesoleh itu juga. Tapi ya sholat puasa, kewajiban wajib dikerjakan, zakat gitu. Tapi kayak misalnya harus menuntut ilmu agama yang detail sih itu enggak. Tapi dari kecil juga ngaji, tapi bukan yang keluarga yang hafal hadis, hafal Quran. Bukan keluarga yang begitu. Bukan yang menuju ke sana juga ya, yang kita harus hafal Al-Quran gitu enggak ya? Al-Quran dibaca aja gitu ya? Iya, baca, dipahami, dilaksanakan. Tapi ternyata setelah kuliah kemudian coba belajar agama, ternyata banyak yang nggak diketahuin ya gitu. Iya benar-benar Teh. Iya. Aku merasa kayaknya soleh banget ya, bisa sholat rajin 5 waktu ya, ternyata masih jauh dari kata soleh ya, karena banyak amalan-amalan yang kita tahu bahwa itu tuh kalau dilakukan tuh akan lebih baik bagi kita gitu kan. Iya benar. Udah kayak sekedar pakai kaos kaki aja. Iya. Iya gak sih? Iya benar. Ya dulu berasa kayaknya sepele ya. Sepele. Tapi penting. Ternyata penting ya itu. Ternyata itu harus ya. Iya. Itu wajib. Betul. Berarti ternyata mengenal momen hijrah kah? Iya. Jadi dari kan nakal tuh. Pacaran gitu. Nah kalau akunya pacaran sih. Kalau kayak gaul-gaul yang gitu enggak. Cuma punya pacar. Narkoba enggak kan? Jadi intinya tuh kenapa aku masuk psikologi ya, karena memang aku merasa ada trust issue dengan orang tua. Oke. Yang kayaknya susah ya kalau dijelasin di sini. Intinya ada trust issue gitu ya. Terus juga waktu kecil tuh suka dibully. Sama orang tua? Sama anak-anak. Sama sekolah. Oh sama anak sekolah. Karena kan dulu aku masuk SD 5 tahun. Oh kecepatan maksudnya. Kecil. Oh oke. Karena aku dari dulu emang senang sekolah. Senang sekolah, senang cari ilmu gitu kan. Senang dengan akademis. Aku TK di umur 3 tahun, aku yang minta sekolah. Terus sampai udah umur 5 tahun, ibuku bilang, aku tuh masuk SD itu 5 tahun berapa bulan gitu. Jadi masih jauh dari umur 6 tahun. Oke. Masih jauh dari umur 6 tahun, ditawarin lagi TK lagi, aku bilang, gak mau teman aku semua SD, masa aku TK lagi. Akhirnya dimasukin SD, dengan catatan ke gurunya kalau nggak naik kelas nggak apa-apa ya, mohon maklum masih kecil umurnya. Ternyata kan dulu mah cawu ya 1 bulan, belum semester. Ternyata di cawu 1 naikin 3. Berarti kan memang mungkin badannya kecil tapi secara kognitif itu memang mampu mungkin ya. Nah mungkin itu dianggap sama teman-teman lain sebagai ancaman, mungkin kok ada anak kecil bisa. Ya nggak ngerti ya. Menurut aku ya salah satu traumaku di masa lalu itu kan membuat aku ngeblok informasi ya. Jadi banyak missing part dari masa kecilku yang aku nggak inget, tapi yang diinget aku dibully dan itu nggak nyaman buatku gitu. Nah itulah yang membuat aku kayaknya aku butuh untuk menyembuhkan luka hatiku gitu ya. Dan trust issue dengan orang tua, karena orang tua juga dulu mungkin nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan ngerti ya, kan, cara menghadapi ilmu parenting tuh jauh lebih update, nggak kayak zaman dulu kan. Jadi mungkin orang tua tuh nggak tahu ya cara menghadapi ketika anaknya dibully. Jadi bersikapnya tidak sesuai yang aku harapkan, timbullah trust issue. Nah dari situ aku kan mencari tidak mendapatkan, mungkin ini jadi bisa bahan pelajaran ya bagi teman-teman lain bahwa suatu saat nanti mungkin dari yang teman-teman muda akan menikah gitu ya.
ketika tidak mendapatkan kenyamanan di rumah, pasti kan kita akan mencari kenyamanan lain kan. Nah itu aku dapatkan dari mungkin belajar dan mungkin dapat perhatian dari lawan jenis kali ya, Iya. yang nggak didapetin di rumah itu. Yang sebenarnya orang tua juga menentang kan, nggak boleh pacaran dan segala macam gitu. Jadinya nakalnya mungkin di situ kali ya, karena kan sebenarnya secara syariat juga kita nggak boleh pacaran, nggak ada pacaran syariat. Tidak ada itu. Tidak ada itu, Pacaran syar'i. akal-akalan aja ya gitu. Iya. Jadi nggak ada sebenarnya itu sebuah kenakalan. Tapi kita ambil hikmahnya aja ya gitu. Tapi juga di saat situ. itu teteh kan nggak ngerti ya kalau pacaran nggak boleh kan? Atau dikasih tahu? Sebenarnya tuh karena dulu ikut ngaji ya. Maksudnya tuh ikut TPA dan segala macam. Sempet sih dengar desas-desus pacaran. Desas-desus. Iya kan obrolan anak-anak aja ya gitu kan. Desas-desus pacaran tuh nggak boleh dan segala macam. Tapi nggak ngerti nggak bolehnya kenapa. Kan nggak ngapa-ngapain, pikiran kan gitu. Mungkin pikiran anak zaman sekarang ya. Pacaran tuh kan nggak ngapa-ngapain, boleh dong gitu ya. Tapi secara syariat nggak boleh kan. Karena dari ayat Quran aja kan nggak boleh ya mendekati zina gitu. Dan kita nggak tahu ya, mungkin kita merasa itu tidak zina tapi sudah menyerempet kan, bahaya ya gitu. Kayak kita aja nyetir mobil kan harus pakai seat belt kan gitu. Terus kita merasa aman gitu dengan tidak menggunakan seat belt kan, nggak gitu konsepnya. Kurang lebih gitu. Nah dari situlah sebenarnya kenal hijrah. Dengan? Ya intinya patah hati. Oh. Patah hati kan, karena satu lain hal patah hati. SMA gitu. nih? Kuliah. Patah hati. Berarti udah masuk Unpad nih ya? Belum masuk Unpad. Patah hati, terus limbung ya gitu. Aku belum pernah teh. Jangan, nggak usah langsung nikah aja. Iya jadi nggak tahu. Oke. Oh patah hati itu bikin patah limbung hati, ya? Bikin limbung. Ya, maksudnya sebenarnya sih ada satu momentum di mana sudah berbaikan dengan orang tua. Dan alhamdulillah semenjak kuliah sih hubungan sama orang tua tuh sudah sangat-sangat membaik, sudah nyaman, sudah percaya dengan orang tua, udah nggak jadi masalah lah semenjak itu. Cuman ya mungkin namanya manusia ya, ada kebutuhan emosional di mana kalau wanita kan pasti ingin diperhatikan gitu. Iya, emang secara Haus nature-nya. pujian mungkin gitu kan, yang mungkin nggak didapatkan dari teman. Padahal sebenarnya tuh bisa ya, dan mungkin kurang sibuk sih. Kalau menurut aku kurang sibuk aja. Jadi hanya belajar gitu kan, nggak punya tempat untuk aktualisasi diri lagi. Akhirnya ya coba untuk dekat dengan lawan jenis kan gitu. Akhirnya limbung. Terus aku berpikir gitu, aku mau nyari kenyamanan dengan bentuk seperti apa lagi gitu kan. Apakah hanya telepon dari pacar gitu ya, perhatian dari pacar, rasanya itu semu ya gitu. Kan pacar tuh nggak bisa kita pegang komitmennya. Gitu ya? Iyalah, kan kalau suami ada landasan hukumnya, secara negara dan secara agama. Kalau pacar nggak bisa. Iya, mau kita misalnya dia nggak perhatian, kita tuntut juga dia nggak bisa. Iya memberikan, benar. tapi kan nggak kalau punya kewajiban nggak apa-apa. punya kewajiban apapun kan gitu. Aku mikir ini ya anak logis ya gitu. Kemudian tersadarkan gitu ya bahwa cinta itu buta gitu kan. Logis, akhirnya berpikir emang ini yang benar kamu cari, kenyamanan ini yang kamu cari dari pacaran ini. Bukan sesuatu, sebenarnya tuh ini tuh hanya akal-akalan, tapi sebenarnya dicari bukan itu. Apa tuh yang dicari? Ya sebenarnya tuh butuh mendekat diri sama Allah kan, mendekatkan diri sama Allah, tapi malah kemana-mana gitu. Kita kan karena suka denial kan gitu. Iya. Dan mungkin sebenarnya kan yang saya pahami ya, yang aku pahami ya, Islam itu kan agama hukum ya. Mungkin kita tuh takut untuk mendekatkan diri kepada Allah karena kita takut melaksanakan hukumnya. Bisa jadi ya, konsekuensinya itu. Misalkan kayak kita tahu ya kalau kita nggak menutup aurat kan kita berdosa. Mungkin orang juga takut ketika menutup aurat nih sudah terhindar dari dosa, tapi takut ketika sudah menutup aurat tapi tidak berperilaku sebagaimana mestinya. Orang kan takut gitu. Padahal kan sebenarnya ya dengan menutup aurat kita jadi punya kewajiban lebih kan untuk memperbaiki diri, menjaga image diri sebagai muslimah gitu kan. Ya mungkin itu dulu yang aku takutkan, tapi aku nggak temu jawabannya gitu kan. Sampai satu titik di mana aku tuh masih denial tuh. Padahal udah tahu jawabannya ya, kalau sakit carinya ke Allah gitu kan. Tapi masih denial. Akhirnya ya aku mencoba kehidupan aku biasa aja gitu ya. Dan aku takut dulu berpakaian. Misalnya aku hijrah karena aku takut berpakaian seperti ini. Oke. Karena dulu ketika aku SMA ya anak-anak cupu belajar gitu ya. Itu aku ngeliat teman aku berjilbab panjang tuh kayak Batman ya gitu. Kayak berjubah gitu ya. Kayak kenapa sih kayak ribet banget gitu kayaknya pakai baju jilbab syar'i, kayak ribet banget ya. Karena belum merasakan mungkin ya. Kadang kan kita merasa sesuatu itu ribet karena kita belum mencoba.
bahkan ketika udah dijalani tuh kayaknya biasa aja, nggak usah jauh-jauh. Mungkin jilbab syari kan sekarang sudah membumi ya, nggak kayak dulu. Ini tuh suatu pertanyaan aku tuh baru ketemu ketika kuliah sih sebenarnya. Jadi kan aku dibesarkan di budaya di mana sholat wajib, puasa wajib. Dan ketika kuliah, ya anak psikologi kan bermacam latar belakang budaya dan kultur dan pemikiran kan. Aku ketemu teman-teman yang mereka tuh menganggap nggak sholat, nggak puasa itu biasa aja. Biasa aja. Kalau nggak sholat mungkin banyak ya contohnya ya. Tapi kalau nggak puasa tuh, kalau di circle aku dulu itu sesuatu yang aneh sih. Jadi nggak sesolat-solatnya orang tuh masih puasa. Karena kan konsekuensi meninggalkan puasa itu mungkin berat kan, harus diganti kan. Padahal karena nggak tahu aja ya, kalau ninggalin sholat kan konsekuensinya juga harus diganti kan. Mungkin karena nggak tahu aja gitu. Dan ketika kuliah aku kaget nemuin orang yang nggak puasa dan santai. Itu culture shock terbesar aku sih mungkin di kuliah, kayak oh nggak puasa dan enteng gitu untuk makan siang. Menurut aku itu aneh ya. Nggak cuma anak psikologi aja sih, karena kan akhirnya pada kuliah itu kan ikut organisasi ya, mencari jati diri dong gitu ya, dan ketemu dengan banyak orang gitu, anak-anak gaul. Oh ternyata itu biasa gitu menurut sebagian orang gitu ya. Yang menurut aku itu sebenarnya harusnya nggak gitu. Oh ternyata bagi orang itu dianggap biasa gitu ya. Iya. Gitu, dan ya itu cukup Sama mengejutkan. tau teh, aku juga lagi di Vkom. Apalagi Vkom, aku anak daerah kan. Kaget ya? Iya kaget ya. Kayaknya di daerah tuh lebih, agamanya Lebih, ya sama aja sih sebenarnya ya. Islam Indonesia lah. Ya kayak teh juga ya, puasa emang tahu wajib puasa, sholat wajib gitu dan segala macam. Tapi ya ketika di sini tuh kayak, ketika pertama kali di sini tuh ngerasa ih semurah itu gitu. ya meninggalkan. Untuk meninggalkan tuh. Nah, Oke. mungkin bagi kita itu kayak aneh ya, bagi orang lain itu biasa aja sih. Ya itu sih yang menurut aku tuh kayak puff gitu, Iya, kayak bener. gitu. Nah akhirnya aku mikir kan, oh tapi ya udahlah, aku masih belum bisa untuk berkomitmen. Jadi aku berpikir ya, kalau aku mau mendekatkan diri kepada Allah sebagai muslimah, yang pertama kali aku ubah tuh ya dengan berpakaian sesuai syariat sih. Aku berpikir gitu, dan itu kayaknya masih berat kan. Jadi aku nggak dulu deh gitu. Sampai satu titik di mana aku tuh ada pergulatan batin tuh. Ayo dong berubah jadi lebih baik, ayo dong. Dari kanan gitu kan, dari kiri. Udahlah, kata kamu juga nggak ngapa-ngapain kok. Cuman maksudnya ya sholat masih, puasa masih. Ya cukup kan sebenarnya gitu. Berpikirnya gitu kan. Masih menganggap enteng. Sampai satu titik di mana aku tuh, mungkin teguran Allah ya, aku nggak tahu ini bentuknya teguran atau hidayah. Aku tuh ngalamin sakit kepala seminggu berturut-turut. Dan aku nggak nyaman. Aku udah tidur, aku udah makan, itu nggak kejawab kenapa. Aku berpikir ya kalau psikologi apa psikosomatis, apa karena aku stres berlebih. Karena kan ya mungkin dari patah hati, dari aku sibuk kuliah, dari aku sibuk organisasi gitu kan. Kenapa ya gitu. Terus udah ke dokter tuh bolak-balik, nggak sembuh gitu. Aku takut apa aku kanker ya, namanya overthinking ya. Kita nggak tahu ya gitu, apa ini gejala kanker atau gejala sakit apa gitu kan. Tapi itu kan aku orangnya males gitu ya, males ke dokter gitu, males ke dokter. Jadi kayaknya bisa sembuh sendiri deh. Terus aku tuh kayak banyak ke batin mungkin ya, banyak dialog batin gitu, kayak ya Allah apakah ini teguran ya. Sebenarnya tuh kan Allah itu ngasih hidayah, tinggal kita tuh mau jemput apa enggak. Apakah ini tuh sebenarnya tuh sinyal dari Allah, nih aku udah kasih hidayah, sambut dong gitu. Gak peka-peka juga nih sama Allah kan, yang dulu aku tuh ada tersisih dengan orang tua sudah disembuhkan. Kemudian aku bisa mencapai cita-citaku dong, dari belasan tahun dari aku kecil, aku bisa kuliah di Unpad gitu kan. Terus juga aku lebih menikmati hidup dengan punya teman yang lebih banyak dibandingkan waktu SMA. Terus kemudian juga ya aku masih dapat perhatian dari pacar ya. Menurut aku itu ya kalau nggak ngerti itu baik bikinnya ya, tapi sebenarnya buruk ya. Artinya kan Allah itu sebenarnya menegur, dan dapat perhatian dari pacar selalu cabut gitu kan. Kayak itu cepet dong balik ke track yang seharusnya. Tapi nggak sadar juga kan. Akhirnya mungkin Allah kasih sakit. Aku berpikir apa ini tuh aku nggak peka-peka ya, apa nggak peka juga ya. Sebenarnya itu sakit tuh ya bentuk kasih sayang Allah gitu ya. Udah balik, biar kamu tuh, biar maksudnya aku pribadi tuh lebih
mau untuk bermunajat ke Allah, memohon ke Allah, bergantung ke Allah, nggak bergantung pada makhluknya. Jadi ada ketidaknyamanan yang aku cari dari teman, ketidaknyamanan aku cari dari pacar atau dari orang tua. Sebenarnya itu yang kenyamanan itu yang akan aku dapatkan dari Allah, tapi aku nggak nyari ke situ gitu. Terus aku tuh ngebatin, ya Allah, kalau memang ini tuh petunjuk darimu, aku memang harus beneran hijrah 100%, menjadi sosok yang jauh lebih baik, melaksanakan agama dengan lebih baik. Kalau emang ini jawabannya, tolong cabut rasa sakitku dan insya Allah aku mau berpakaian syar'i. Itu aku sebelum tidur tuh. Nggak tahu itu disebutnya berdoa atau dialog batin atau gimana. Kalau aku sih menyebutnya berkholwat dengan Allah ya. Dengan caraku ya, meskipun sebenarnya harusnya kan mungkin dengan tahajud atau sehabis baca Quran atau kita membuat sebuah kondisi ya. Tapi kan Allah itu maha mendengar ya. Rasanya kapanpun kita ingat Allah sebenarnya itu hal yang baik ya. Berpikirnya begitu. Dan ketika bangun tidur, itu aku sakit kepala itu seminggu sampai 10 hari hilang itu rasa sakitnya. Masya Allah. Masya Allah kan. Iya, itu aku merinding. Masya Allah itu hilang. Terus aku kayak, kamu mau gimana lagi? Berarti kan ini jawaban Allah ya gitu. Tapi kan sebenarnya itu bukan mengancam Allah ya, lebih kayak ke, ya Allah kalau memang ini jawaban terbaik, tolong cabut rasa sakitmu, ya rasa sakit ini dariku gitu kan. Dan Allah cabut, wah ini udah. Ya udah pakai pakaian yang seadanya aja. Dulu ada rok mamah tuh, aku pakai aja. Terus kerudung belum double kan. Ya masih segini lah gitu. Tapi udah mulai menutup dada. Sampai aku ke kampus, teman-teman aku kaget. Ajeng kamu kenapa? Karena orang tuh kenal. Aku tuh sebenarnya mungkin aku tuh ngelihat dulu ya, ada sisi dalam hati aku ngelihat ukti-ukti di SMA atau kampus tuh sebenarnya adem gitu. Tapi aku denial. Dan bentuk denial aku tuh lah dengan mengekspresikannya kayak, ih ribet ya pakai kerudung panjang, ih ribet ya, apa nggak panas. Dan aku tuh mengucapkan itu ke circle aku, sehingga mereka berpikir aku anti. Padahal sebelumnya deep inside my heart itu tuh sesuatu yang aku inginkan, tapi aku nggak berani. Dan aku seolah-olah kayak mengejek, padahal itu sesuatu yang aku inginkan. Aku gempar setiap aku berjalan ke sudut kampus kayak, Ajeng lo nggak salah begini. Ya, Ajeng lo kenapa? Lo nggak sakit kan pada kayak gitu? Lo dapet hidayah, lo kenapa kayak gitu? Jadi mungkin nggak terduga kali ya. Aku sih nggak merasa diriku gaul, cuman mungkin circle aku pada saat itu circle yang bukan yang Islami ya, gitu. Tapi bukan yang gaul dugem, mungkin gaul-gaul yang nongkrong temen aja, kayak gitu. Jadi kaget sih, gempar satu kampus yang kenal aku ya. Gitu. Kayaknya kenapa? Gitu. Dan sempat tergoda sih kayak. Tergodanya tuh yang aku bilang tadi itu, kita udah ganti casing nih, tapi ya mungkin masih ngomongnya masih belum terkontrol, gitu ya, bercandanya mungkin masih terlalu berlebihan, kayak ngerasa pantas gak sih, tapi udahlah, maju terus pantang mundur. Dan akhirnya aku menyimpulkan tuh, mungkin selama ini karena aku tuh terlalu sibuk dengan perasaan insecurity aku itu, kayaknya aku lebih baik menyibukkan diri dengan kebaikan sehingga aku tuh nggak terlalu memikirkan itu. Jadi akhirnya aku ikut BEM, ikut kepanitiaan kampus. Jadi aku tuh dalam satu periode tuh kadang ikut kegiatan tuh sampai 7. Masya Allah. 5 sampai 7. Jadi benar-benar pulang kuliah itu udah hilang aja. Udah entah kemana. Rapat ini, habis itu rapat itu, rapat ini, rapat itu. Sampai aku ingat banget geng aku tuh pernah mau surprisean aku ulang tahun. Akunya gak ada di mana-mana. Nggak tahu di mana. Saya kira mereka tiup dan mereka potong kue sendiri kayak, Ajeng maaf ya kita udah nyari kamu kemana-mana, kamunya nggak ada. Bilang, ya kamu nggak nanya sih, aku kan ada rapat ini gitu. Wah, mereka kayak kura-kura. Kuliah rapat itu. Iya bener. Kadang kan pagi tuh karena sibuk ya, jadi kadang tuh jam 5 tuh udah mulai rapat. Sebelum anak-anak kuliah kampus kan ya? Sebelum kuliah kan rapat gitu ya, yang ya mungkin yang sifatnya itu strategis, yang sifatnya konsep, rapatin pagi, jadi ketika sore ketemu udah tinggal rapatin teknis aja kan ke tim yang di bawah kayak gitu. Itu sampai jam 10 malam, jam 9 malam. Karena kan psikologi itu ada beberapa mata kuliah tuh di ITB juga, sempet tuh. Di ITB? Jadi dosennya dosen tamu dari ITB. Yang terkadang beliau tuh karena jauh nggak bisa ngajar di Unpad, ngajarnya di ITB ya. Kita menggunakan kampus ITB, jadi ya aku kenal beberapa anak ITB juga. Kemana-mana ya, sih. aku baru tahu teh. Iya. Dosen ITB ngajar apa di psikologi? Itu mata kuliahnya konsep teknologi. Konsep teknologi? Iya. Jadi kan mungkin orang berpikirnya apa sih teknologi hubungan sama psikologi. Jadi lebih kayak ke misalnya nih teknologi tuh kayak misalnya ini nih kursi.
ini kursi itu kan tempat kita duduk. Gimana caranya itu mementingkan aspek kenyamanan dalam pengembangan teknologi. Jadi kenyamanan manusia dalam pengembangan teknologi. Intinya gitu. Jadi kursi ini ergonomis nggak buat didudukin berapa jam, sesuai nggak dengan kebutuhan manusia yang mungkin nggak dimengerti oleh anak teknik. Nah di sana kita bisa ngasih masukan. Ini lebih ke psikologi industri organisasi sih bidangnya itu. Oh psikologi pelajari itu juga. Belajar aneh kan? Makanya diambil mata kuliahnya. Iya menarik ya. Dan kuliahnya di ITB. Terus kayak bangga gitu kan. Anak ITB nih gitu. Padahal dia emang nggak ngerasa cukup bangga dengan jadi anak Unpad. Mahasiswa tamu ya kan. Ya Iya, anak iya. Bandung ya. Kayaknya ngeliat anak ITB tuh silaunya beda gitu Iya, ya. bener. Kayak bangga gitu. Iyalah. Iya aku juga. Kenal anak ITB gitu. Gitu sih. Ada mungkin Teteh kenal anak ITB yang masih single. Oh, boleh DM saya. Sudah terang-terangan ya. Udah tahu kan Instagramnya @ajengciki boleh ya. Mungkin nanti kita bantu Nabila ya. Oke Teteh jadi memutuskan berhijab syar'i terus mutusin pacar dong? Oh itu karena putus kan? Oh iya itu karena putus ya. Iya. Jadi emang karena putusnya karena apa Teh? If I may. Ya karena sama-sama menghijrah sih. Oh emang sama-sama menghijrah? Kalau itu tuh alasan beliau tuh ingin menjadi pribadi yang lebih baik dan pacaran itu nggak ada dalam syariat Islam. Dan itu kan aku jadi mikir kan, emang iya ya. Oh gitu ya udah. Akhirnya fokus masing-masing. Oh tapi keren. Teteh diputusin karena mantannya Teteh mau hijrah. Itu biasanya tuh banyak tuh beberapa yang justru malah membenci hal itu gitu loh. Ya nggak sih justru kayak. Ya kalau aku ya drama-drama juga ada. Cuman kan ya manusia ya. Maksudnya aku berpikir kok maksudnya kayaknya jadi gini loh. Aku kan orangnya akademis banget ya. Ketika ada faktor lain yang mengganggu akademis aku terganggu dong. Aku mikir kok aku kayak gini aja malah jadi malas kuliah, jadi ini malas banget kayak gitu loh. Segitunya ya patah hati ya? Ya aku kan ambisius akademis ya. Jadi aku berpikir daripada aku meratapi, ya aku pikir aja yang lebih baik apa bagiku. Gitu ya. Ya udah jangan cari jangan bergantung sama manusia kan, bergantung sama Allah gitu. Dan itulah yang membuat faktor itu berkontribusi ketika aku cari calon suami. Menarik nih. Iya gitu. Menarik nih. Hijrah juga. Anak kampus juga, anak kampus 4 juga. Kang Jali anak Kang Jali itu 4 ya? 4. Berapa tahun di atas Teteh? Kalau angkatan 2 tahun, Kang Jali 2006. 2006. Oh, Kang Jali 2006. Kang Jali di jurusan? PAP. D3 ekonomi. Oh, D3 ekonomi. FEB. Iya. FEB. Gak ketemu dong harusnya. Emang gak ketemu. Emang gak ketemu ya? Emang gak ketemu. Jadi aku tuh berpikir, aku tuh mau waktu ketika aku menikah ya, aku mencari Bentar, netralitas. Gak ketemu maksudnya karena FAPSI di Jatinangor, Iya. FEB itu di Pati Ukur. Dan itu tuh nggak ada irisan. Nggak ada sama irisan. sekali sih. Lanjut Teh. Nah ya udah. Ya menurutku aku pingin objektif aja sih ketika mencari. Ya kan aku dulu pernah berdosa ya, gitu, mengorbankan hatiku untuk seseorang yang tidak halal, asik. Yang awal itu sebelum hijrah paham. Kan. Nah, sebelum paham, setelah paham, ya aku berpikir aku nggak mau begitu, gitu. Ya aku pengen memulai hal yang baru dengan netralitas, karena menurut aku ya ketika pacaran tuh jadi nggak objektif sih menilai orang. Oh iya. Iya. Menurutku ya sebagai yang udah pernah pacaran, jadi kayak misalnya pasangan punya pacar, nggak usah pasangan ya, pasangan yang bagusnya kan yang halal. Pacar ini dia punya sesuatu yang buruk, tapi kita tuh kayak membutakan mata hati kita gitu loh, kayak apa-apa lah. Misalnya ya mungkin ada yang pacaran nggak sholat, kayak nggak apa-apa lah, nanti udah nikah juga udah bisa berubah. Tapi nggak pernah dikomunikasikan atau nggak pernah ditanyakan soal itu gitu kan. Contohnya misalnya begitu. Aku pinginnya netral aja, dan aku tuh dari dulu orangnya visioner ya dari dulu. Dan aku tuh dari semenjak berhijrah aku bertekad pokoknya aku mau meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan syahid. Kayaknya itu keinginan semua orang ya, amin insyaallah. Keinginan semua orang yang sudah paham agama, sudah paham ketika berhijrah gitu ya. Aku pinginnya mati dalam keadaan itu, dan ya ketika mencari calon suami yang bisa selaras dong untuk mencapai itu semua gitu kan. Jadi ya gitu, aku mencarinya dengan seseorang yang tidak aku kenal sama sekali. Teteh tuh cepet kan ya? Abis lulus tuh langsung nikah gak sih Teteh tuh dulu? Lagi skripsi itu prosesnya. Oh proses lagi sama skripsi. Kang Jali itu lagi skripsi. Iya, lagi skripsi. Iya, abis lulus langsung jadi nikah kan? Jadi intinya tuh aku dihitbah ketika masih skripsi. Dan syarat dari baik calon mertua dan orang tua aku ketika itu boleh nikah tapi udah
wisuda gitu. Iya, aku ingat tuh makanya. Termasuk yang angkatan awal nikah ya, maksudnya masih jarang orang udah nikah, aku udah nikah kan. Iya, aku ingat teteh. Makanya langsung kerasa cepet nggak berkeliaran di kampus lagi tuh, karena kayaknya langsung dibawa suami kemana gitu. Langsung ngerjain jejak Imani itu. Langsung ke jejak Imani kan? Iya. Langsung ngerjain jejak Imani dan udah nggak di Bandung lagi kan? Di Jakarta. Udah enggak. Langsung Jakarta. Jejak Imani pertama di Bandung dulu, tapi bukan jejak Imani sih namanya. Waktu belum jadi PT. Oh. Jadi masih kan Kang Jali juga bukan bukan anak pengusaha ya, jadi kan mulai dari nol ya, nggak ngerti usaha, jadi mulai dari awal tuh beliau IO. Beliau itu inget nggak waktu tahun 2010-an 2009 pernah ada konser Maher Zain di Bandung. Beliau tuh IO-nya. Itu dengan modal nekat dan lain segala macem gitu kan. Nah terus beliau intinya beliau ditawarin sama Ustadz Salim Afillah buat bawa jamaah Ustadz Salim. Karena beliau punya background punya travel domestik. Dan karena beliau orangnya nekat, ya udah gas aja gitu. Masya Allah. Kayak belajar, ya mungkin jawaban doa beliau juga, karena beliau kan memang waktu pertama kali umroh kan beliau itu belum nikah ya, ini setelah nikah beliau cerita. Beliau itu waktu pertama kali umroh kan bukan bawa jamaah ya, tapi jadi jamaah di travel lain. Dan beliau merasa kesyahduan tanah suci, sehingga beliau tuh berdoa gimana caranya, ya Allah hamba bisa kembali ke sini setiap tahun sesering mungkin. Dan ketika pulang gak lama Ustaz Salim ngajakin bawa jamaah. Awalnya tuh nama travelnya tuh Jaltur. Sampai akhirnya itu diajak diseriusin, kita bikin legalitas yang bagus itu setelah nikah ya. Dengan Ustaz Salim bikinlah PT Jejak Imani Berkah Bersama gitu. Oh, jadi Jejak Imani itu cikal bakalnya udah dari sebelum nikah? Udah, beliau dari sebelum nikah. Oh, oke. Gitu. Mau dong ceritain gimana cerita taarufnya Teteh sama Kang Jaldi gimana sih? Iya. Aku boleh boleh dikit ya? Aku inget banget dulu, aku lupa baca postingan Teteh atau Teteh yang langsung cerita ya, aku lupa. Pokoknya itu salah satu, Teteh nggak ada satupun syarat duniawi kecuali cuma satu aja, pengen lebih tinggi dari Teteh karena Teteh tinggi gitu kalau nggak salah. Iya gitu syarat fisik itu cuma itu. Cuma itu, selebihnya tuh nggak ada. Itu cuma yang aku ingat dari ceritanya Teteh. Mau cerita gimana? Iya, jadi intinya tuh aku menikah sama stranger karena itu ada filosofinya juga. Oke. Jadi ketika aku hijrah kan aku tuh fokus ya untuk berorganisasi gitu ya, dan fokus di dakwah kampus yang namanya orang hijrah kan menggebu ya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan Allah kasih keistiqomahan dalam hidayah ini untuk terus sampai ke depannya. Jadi ketika dari kampus itu aku merasa harus lebih banyak orang yang merasakan nikmatnya iman gitu. Intinya sih cuman itu ya. Jadi dan aku merasa ketika aku sibuk, aku tuh udah gak ada keperluan lagi tuh kayak validasi, butuh pacar, butuh perhatian. Dan aku tuh mungkin nggak tahu ya, kalau dari beberapa temanku bilang itu, dan Kang Jadi juga dengar dari teman-teman laki-lakinya ya, aku tuh termasuk di kampus akhwat yang galak ke lawan jenis. Ya. Karena hampir aja aku. Karena aku udah pernah pengalaman punya pacaran, jadi kan aku udah tahu ya dikadalin, dibuayain, ini tuh aku kayak udah langsung cut, ini arahnya udah kayaknya udah nggak bener nih, udah terlalu berlebihan. Jadi aku termasuk yang galak karena aku nggak mau di PHP-in ikhwan lain gitu loh, nggak mau kayak Ukti, aduh, udah tahajud belum Ukti, aduh nggak mau banget aku kayak gitu. Aku pernah digituin, nggak boleh ya, jangan itu ya, nggak boleh ya. Intinya aku nggak mau digituin kan. Jadi aku pasang benteng diri, image aku tuh galak. Dan aku juga kalau misalnya kayak ada teman-teman yang bermasalah gara-gara terlalu dekat sama ikhwan, aku bantuin. Untuk mengakhiri itu kayak aku konseling akhwatnya, terus ikhwannya aku judesin dan segala macam. Kalau dia butuh bantuan ya, kalau akhwatnya merasa butuh bantuan, butuh nasihat, karena menurut aku nasihat yang tepat itu disampaikan ketika orang membutuhkannya. Kalau nggak butuh kan kadang-kadang nggak bisa mentah, tersinggung gitu kan. Intinya sih seperti itu. Dan ketika aku di kampus kan memegang amanah yang cukup penting ya gitu. Dan Teteh dulu di BEM sebagai apa sih? Sekretaris kabinet. Masya Allah. Itu juga sih yang benar-benar aku tuh semenjak hijrah ya, mungkin cara Allah menempa aku kali ya untuk di posisi aku yang hari ini ya. Jadi aku tuh ketika aku di BEM segala macam tuh aku nggak pernah jadi staff. Aku langsung jadi puncaknya kadep kepala departemen. Jadi di bawah
kementerian kan ada departemen tuh. Aku diajak jadi departemen gitu. Kalau di kepanitiaan aku selalu jadi staff sih. Jadi maksudnya kalau bentuknya organisasi kemahasiswaan itu aku nggak pernah jadi staff. Tapi itu cukup penggembleng aku sih karena aku langsung dikasih tekanan luar biasa ya gitu. Dan ya aku mengamati alur organisasi itu sebagai staff. Kepanitiaan aja sih, dan itu kayak lebih cari aman ya. Kayak yang penting aktif, isi waktu luang biar nggak kepikiran butuh perhatian dan segala macem ya. Dengan itu akhirnya karena aku memegang jabatan strategis pasti dong sering berhubungan dengan laki-laki kan. Kayak berhubungan dalam artian interaksi ya, komunikasi, koordinasi gitu kan. Jadi sempat beberapa kali kena gosip juga. Menurut aku itu mengganggu ya. Karena kan ini pernikahan itu kan sesuatu yang dibangun bertahun-tahun lamanya. Jadi aku pengen memulai dengan sesuatu yang baru tanpa ada prejudice tanpa ada gosip, tanpa ada fitnah gitu. Dan cara aku memilihnya adalah dengan menikahi orang yang gak aku kenal sama sekali. Sama sekali ya, meskipun satu Unpad tapi gak kenal sama Kang Jaldi. Aku masuk, beliau 2009 lulus. Aku masuk kan aku belum hijrah. Oh iya. Aku masuk belum hijrah, jadi nggak tahu yang namanya Jaldi. Nggak tahu circle itu ya. Gak tahu. Dan lucunya tuh adalah ketika aku taruh sama beliau sebenarnya itu, jadi circle kita tuh berbeda, tapi beririsan. Jadi ketika aku nikah sama Kang Jaldi waktu itu, ini sebelum cerita ta'aruf ya. Ketika aku nikah, teman Kang Jaldi banyak yang kenal aku, teman aku banyak yang kenal Kang Jaldi, tapi kita nggak saling kenal gitu. Jadi intinya tuh aku ingin menikah dengan orang asing gitu, biar aku memulai sesuatu tuh lebih objektif. Jadi aku ketika menikah beliau itu sifat buruk beliau begini, ya beliau nggak perlu acting untuk menutupi sikap buruknya kan gitu, karena ya memang nggak kenal juga kan gitu, dan nggak pingin terlalu ada rasa yang berlebihan ketika sebelum memulai pernikahannya gitu. Jadi kenapa memilih orang asing gitu. Dan ketika itu kan aku lagi skripsian, dan aku ngerasa kok aku galau-galau ya. Sampai aku tuh baca status aku zaman dulu ya, galau banget sih, alay banget ya, kayak alay banget gitu ya. Iya, semua kita pernah itu. Pernah mengalami masanya ya. Jadi aku berpikir sepertinya hati aku kayaknya aku lebih butuh men-challenge diri aku dengan menikah. Dan mudah-mudahan aku mendapatkan kenyamanan yang aku cari dengan cara yang halal. Karena aku punya kecenderungan nih, dari dulu aku senang diperhatikan dengan lawan jenis kan, daripada aku aneh-aneh kan gitu, daripada pacaran lagi ya mending nikah sekalian kan gitu. Karena memang ketika kenapa aku nikahnya pas skripsian, karena ketika aku skripsi itu sudah ada beberapa yang kayak ngajakin nikah. Gitu, ada yang caranya baik, ada yang caranya nggak baik gitu. Tapi kan aku berpikir ini kan nikah itu sesuatu yang besar ya. Kita aja kadang milih barang aja kan kita panjang pemikirannya, apalagi menikah kan harus dengan proses istiqoroh dan segala macam. Akhirnya ditanya tuh waktu itu sama guru ngaji aku, teh saya mau nikah, gue bilang gitu kan. Oh gitu mau nikah, udah siap belum? Udah siap CV-nya, CV aku 22 lembar. Masya Allah. Tebal saya. 22 anak melankolis gimana ya gitu. Dan aslinya kan aku penulis kan, maksudnya aku senang menulis. Aku tuh senang nulis ya kan, mungkin Nabila tahu ya dari dulu aku senang nulis kan, dari Instagram dan dari Facebook gitu kan, aku senang nulis. Jadi memang itu aku tuangkan dalam CV aku, biodata pernikahan, dengan asumsi ya aku jelasin aja dari aku sejelas-jelas itu, baik buruknya aku, pemikiran aku gimana, kemudian pandangan aku terhadap pernikahan itu seperti apa, pandangan aku tuh tugas kewajiban seorang suami itu haknya kewajibannya apa menurut versi aku, hak dan kewajiban istri itu sebagai apa, tuh aku cantumin semua di situ. Terus kalau nikah tuh aku ingin bangun keluarga seperti apa, terus nanti didik anak itu mau kayak gimana, luka masa lalu pengasuhan aku kayak gimana, terus circle pertemanan aku kayak gimana, tuh aku lengkap di situ. Makanan kesukaan apa, yang nggak disuka apa, itu serinci-rincinya sih. Jadi biar kalau ketemu itu kayak udah langsung udah tahu, konfirmasi aja dan nggak ribet lah gitu. Nantinya begitu. Terus tanya tuh sama guru ngaji aku. Dan sebelum nyerahin proposal tuh kan aku istiqoroh dulu kan. Ya Allah, ini waktu yang tepat belum ya untuk aku untuk menikah gitu. Dan ternyata kecenderungan aku untuk menikah kan. Aku takutnya aku karena galau skripsi doang. Aku kan skripsi lama tuh 1,5 tahun. Tapi ternyata jawabannya begitu kan. Dan ditanya sama guru ngaji aku, ada nggak laki-laki yang mau kamu tuju? Ini nggak haram kok, halal kok kalau kamu punya kecenderungan atau ketertarikan kepada siapapun gitu ya. Boleh dong, boleh kok gitu.
ketika ditanya begitu Nabila, aku coba membayangkan satu aja wajah laki-laki dalam pikiran aku. Teman-temanku lah gitu, siapapun. Ngeblank, gak ada. Satu pun gak ada aku kebayang sama sekali. Terus aku kayak, aku tuh lama ditanya tuh sama guru ngaji aku. Lama tuh. Aku coba-coba nama siapa gitu ya, barangkali gitu ya. Gak ada deh, emang gak ada. Karena kan aku mengondisikan hati ya netral. Biar Allah aja yang tunjukin. Gitu. Ya udah, jadi terserah teteh ya. Iya teh, gimana teteh aja. Cuman kalau boleh, saya mengajukan ada 3 kriteria yang saya harapkan. Yang pertama, saya maunya orang yang gak saya kenali. Yang kedua, sudah saya cantumkan semua di situ kriteria fisik. Ya sebenarnya nggak banyak ya kriteria fisiknya, cuma tinggi sih sebenarnya. Nggak ada kayak harus kulit apa gitu, nggak ada sih kriteria fisik. Udah dicantumin semua di sana. Sama yang ketiga, jangan anak kedokteran, aku bilang. Nah, Aneh ya. Jadi aku tuh berasumsi tuh kalau dokter itu kan sibuk ya, apalagi kalau dokternya misalnya kayak beliau itu sering operasi gitu ya, takutnya. Karena aku bilang aku kan punya kebutuhan itu, aku tuh senang perhatian gitu, aku tuh senang diperhatikan gitu, takutnya nanti beliau nggak perhatian terus malah jadi pengganggu pernikahan gitu kan. Pertama yang itu. Yang kedua, ya mungkin ini childish ya, karena kan aku memutuskan untuk menikah tuh ketika aku umur 22 ya. Pemikiran childish aja sih, kan kalau dokter itu sibuk. Kode etik kan boleh megang pasien kan. Oh my god. Terus kan aku tuh tahu ya, kayaknya aku tuh orangnya cemburuan deh, kayaknya aku daripada jadi masalah. Iya loh. Childish itu gitu. Ya nggak apa-apa kalau kita nggak pengen. Kita nggak harus sign up ke situ kan, nggak apa-apa. Iya sih. Terus kan karena aku anak psikologi ya, aku jadi berpikir kayaknya aku butuh perspektif baru deh. Karena kan aku anak medical kan, anak science kan. Jadi kayaknya aku butuh perspektif baru, butuh challenge baru. Aku sebenarnya orang yang senang tantangan kan. Jadi aku pikir kayaknya butuh challenge baru deh gitu. Oke, gitu. Dan tibalah itu, aku tuh proses itu ketika itu Ramadan. Ramadan tahun jadi 2013. 13. Terus aku tuh ngasih CV aku sama guru ngaji aku, ternyata dan aku tuh kan bener-bener iktikaf tuh sepenuh hati lah ketika itu. Karena kan bener-bener, dan itu iktikaf aku tahun kedua setelah hijrah, itu mulai iktikaf di masjid kan. Dan alhamdulillah kebiasaan itu tuh dilanjutin sih sampai sebelum pandemi. Jadi aku iktikaf bawa bayi baru 3 minggu, bayi sebulan, itu pernah sih. Karena suamiku juga sama, senang iktikaf kan, iktikaf Ramadan. Dan ternyata Allah itu mengijabah doa aku dan calon suamiku pada saat itu di tempat yang berbeda. Jadi aku iktikaf di Salman, beliau iktikaf di Habibur Rahman. Dan imam favoritnya suamiku tuh bapaknya Koni. Yes, semua kayaknya suka ya, mengidolakan banget ya. Akhirnya tuh ternyata doa kita tuh diijabah di tempat yang berbeda. Dan intinya tuh ketemulah jawaban bahwa memang kita lanjut gitu. Dari kan ke proposal aku diserahkan ke beliau, beliau kasih balik, kasih sama-sama ke orang tua oke. Udah lanjut. Kayak gitu. Dan ketika aku baca, ada ya laki-laki ini di Unpad, aku juga gak tahu. Maksudnya kan ya kita anak masjid, anak yang sering aktif di dakwah kampus, pasti mungkin biasanya kenal kan. Ini siapa? Aku kok gak tahu. Tapi ketika aku tanya temen-temenku tahu. Gitu. Jadi aku inget banget waktu itu nikahan Kang Mei, beliau datang. Kang siapa? Kang Mei, ada Mei Susanto itu, beliau ketua BEM. Kang Jaldi itu beliau itu ketua BEM PAP. Presiden BEM PAP. Kan PAP itu D3 tapi banyak ada jurusan-jurusan lagi ya. Jadi kayak mini fakultas mungkin kali. Tapi masih include dalam fakultas kan. Jadi sebenarnya beliau anak BEM juga kan. Nah, jadi sebenarnya senior aku di BEM Unpad tuh kenal juga sama beliau. Intinya tuh teman-teman aku kayak kenal beliau deh, yang anak-anak BEM. Aku sih nggak kenal. Bingung aku juga. Mungkin itu cara Allah mengijabah doa aku ya. Karena memang aku kan berdoa tuh bener-bener yang aku nggak mau sama orang yang aku kenal kan. Dan ketika berdoa pun, jadi gini, aku tuh ketika setelah hijrah, aku kan selalu mendoakan jodohku ya. Tapi aku nggak pernah sebut nama, meskipun pada saat sebelum nikah ya, namanya manusia ya, punya kecenderungan terhadap siapa gitu ya, punya ketertarikan terhadap siapa. Tapi aku nggak pernah mendoakan orang itu dalam doaku. Mungkin kalau kita lihat film atau apa gitu kan suka kayak, ya Allah, jika memang si fulanah ini jodohku atau si fulanah ini jodohku, maka dekatkanlah. Aku nggak pernah berdoa begitu, karena asumsiku ya, aku ingin menikah dengan orang lain yang tidak mendoakan orang lain. Ngerti kan? Jadi aku nggak mendoakan orang lain, karena aku kan nggak tahu dia jodoh aku apa bukan. Terus aku pasti akan cemburu dong kalau dia tuh mendoakan wanita lain yang ternyata jodohnya tuh ternyata aku, bukan wanita tersebut gitu. Iya, beda.
Jadi ya asumsi aku aja itu main. Jadi aku tiap berdoa tuh, ya Allah jagalah jodoh hamba siapapun itu, hamba juga nggak tahu, jagalah beliau dalam sebaik-baiknya penjagaan, jangan sampai terjerumus dalam maksiat, jagalah diri hamba supaya hamba juga terjaga untuk beliau kayak gitu. Aku sering doa seperti itu sih. Allah. Ternyata yang bikin teteh yakin sama Kang Jaldi apa? CV beliau sih singkat ya. Emang Singkat iya bukan banget, sih? cuman Ini 5 CV. lembar gitu. Oke. Apa mungkin aku yang kepanjangan kali ya? Nggak ngerti. Pokoknya ketika ketemu tuh aku klik aja sih. Klik aja kayak nyambung visi misinya sama. Meskipun sebenarnya tuh ya kita tuh, aku sama Kang Jaldi tuh bener-bener dua orang yang berbeda. Bertolak belakangnya beda, selera makan beda, kebiasaan beda, terus sifatnya beda. Yang menyatukan kami itu adalah kerja keras dan semangat mengubah peradaban. Masya Allah. Itu sama ya, dengan cara yang berbeda ya. Iya, Mungkin aku juga nggak tahu ya, mungkin circle kita tuh umumnya kan kalau mengubah peradaban tuh kan rata-rata mungkin dengan berdakwah, dengan cara lisan gitu ya, jadi dai gitu, jadi ustadz. Nah kalau Kang Jaldi ini mengubah orang dan juga apa namanya, kalau aku kan emang seneng ya mengubah, dalam artian itu kita punya power untuk mengubah orang. Powernya itu adalah dengan pikiran, dengan tulisan gitu ya, dengan influence kita ke orang lain gitu ya. Kalau beliau itu seperti itu juga, karena beliau kelihatan sih dari awal ta'aruf tuh kelihatan leadernya kelihatan banget. Dan apa namanya, beliau ini tuh punya cita-cita ekonomi yang sangat bagus sih menurut aku. Kayaknya bakal klik deh gitu. Karena aku juga dulu ketika aku berimpian jadi psikolog, aku tuh nggak cuman berhenti pengen jadi psikolog, aku ingin membantu orang tuh dengan punya klinik, dengan punya rumah sakit gitu. Jadi sesuatu yang sebenarnya sifatnya tuh lebih besar manfaatnya. Nah beliau tuh seperti itu, jadi kayaknya cocok deh gitu. Kemudian ketika tahu tuh ya udah, yang kita fokusin tuh kayak kamu orangnya gimana, keluarga kamu gimana, yang kamu suka apa. Terus pas ditanya tuh yang bikin kliknya lucu sih, kayak kamu berencana mau punya anak berapa gitu ya, saling ngobrol kan. Banyak sih. Waktu di perantara ditanya sama guru ngaji, emang berapa? Emang Jaldi berapa? Pengennya 7 katanya. Oh sama sih juga 7, nyambung kan? Aslina, Teteh juga emang pengen 7. Emang pengen punya anak 2 lagi. tapi baru 5 ya. Iya, Masya Allah. Terus kan mencari yang frekuensi gitu kan susah ya, dan angkanya sama lagi. Apakah ini pertanda gitu kan ya gitu. Dan akhirnya sholat istiqoroh dan lain segala macem. Sebenarnya ini sesuatu yang di luar akal manusia sih sebenarnya Bila. Karena ketika waktu belum nikah, ibuku bilang, kalau nikah nih nanti ya, tolong cari jodoh itu yang mapan, minimal punya rumah atau punya mobil lah gitu. Kang Jaldi datang nggak punya apa-apa. Kok boleh berarti gitu ya? Kok orang tua aku cocok? Jadi ketika aku tanya, orang tua aku bilang memang dia tuh kelihatannya belum punya apa-apa. Dan beliau tuh statement ketika tahun 2013 beliau bilang penghasilan saya 1 juta. Ketika mau hitbah Teteh tuh? Iya. Penghasilan saya 1 juta gitu. Tapi kalau kurang saya akan cari lagi. Kira-kira anak bapak ibu berkenan nggak kalau anaknya itu dinafkahi dengan nominal segitu pada saat ini? Tapi saya akan ikhtiar untuk mencari penghasilan yang lebih baik untuk menafkahi anak bapak ibu. Jadi karena keberanian beliau, karena mungkin sifat kepemimpinan beliau kali ya. Dan beliau itu kan juga bisa berbau dengan orang tua mungkin ya, dan terlihat punya pemikiran yang matang gitu ya. Jadi bukan asbun dong. Jadi kan kelihatan ya orang tuh kalau ngomong ngawang-ngawang sama orang yang kelihatan dia tuh punya prinsip punya gitu ya. Visi ke punya depan. Visi gitu. Nah Kang Jaldi tuh tipikal begitu yang dinilai sama orang tua aku. Jadi ngalir aja gitu, kayak ya udah boleh kayak gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan ketika mungkin nikah itu membuka pintu rezeki ya. Jadi ketika itu aku skripsi sulit ya, tapi memang karena kendala diriku sendiri ya. Jadi ibu dosen nih bulan ini mohon maaf dulu ya, sering kabur-kaburan Bu. Tapi alhamdulillah ketika mau nikah tuh ya udah di khitbah, terus aku bilang tuh sama bu dosenku kan, Bu saya mau khitbah dan lain segala macem. Oh gitu. Oh ya udah, makanya jangan lama-lama. Alhamdulillah dilancarkan, jadi gampang gitu prosesnya. Oh iya deh. Iya. Yang tadinya tuh aku skripsi tuh ya mungkin ada kendala dari aku. Kemudian aku mungkin tidak mengenal dosen pembimbing aku. Seharusnya kan ketika kita ke dosen pembimbing harusnya kita lebih mengenal ya. Tipikal dosen pembimbing seperti ini harusnya kita itu sikapnya bagaimana. Aku dulu mungkin belum peka, tapi setelah itu mungkin karena aku juga jadi lebih peka ya ke dosen pembimbing aku tuh jadinya dimudahkan. Ya udah kamu juga mau nikah, ya udahlah ngapain lama-lama dan segala macam. Jadi tuh aku sidang usulan penelitian Agustus, November wisuda. Cepet banget ya, cepet banget gitu loh, kayak udah last minute. Oktober tuh kayak kalau mau November wisuda tuh Oktober udah harus apply tanggal segini tuh. Ya udah tuh kayak
ngalir aja gitu. Dan ketika waktu nikah pun aku kan nggak tahu ya. Maksudnya aku tahu kalau beliau ini tuh pernah bawa jamaah umroh. Tapi bener-bener have no idea kalau ternyata impian aku yang aku tulis di secari kertas di belakang pintu kamar. Kan aku zaman dulu ikut pelatihan motivator kan. Tulislah impian 1 sampai 10. Kalau kita tulis itu kita akan lebih semangat untuk menggapainya karena kita selalu melihat itu setiap hari. Aku tulis tuh kan, salah satunya tuh haji umroh kan. Aku tulis itu umroh tahun 2014. Aku tulis tuh, nggak salah aja sih kayak kayaknya kalau aku kerja terus aku ngumpulin uang 2014 bisa tuh. Itu tuh pas tahun 2011 aku nulis gitu. Sama aku tuh pengen haji itu sebelum umur 40. Haji usia muda lah aku tulisnya di situ. Aku tuh bener-bener nggak kepikiran, nggak yang kayak, ini kayaknya calon suami potensial nih buat mewujudkan mimpi aku. Bener-bener have no idea. Kayak cuman mimpi, ya aku kayak udah jalan dari mana juga nggak tahu gitu ya. Dan ternyata itulah yang membawa aku ke hari ini melalui wasilah Allah melalui beliau gitu. Ya malan teteh apa teh? Ya kayaknya aku nggak sesoleh untuk ngedeklar itu ya, nggak sesoleh itu untuk ngedeklar itu. Masya Allah teh. Nggak sesoleh untuk ngedeklar. Oh ya, jangan disimpulin supaya lulus supaya segera selesai skripsi terus nikah ya. Ya harus matang dulu. Harus matang ya. Emang karena udah mampu. Iya. Makanya menikah. Iya, meskipun sebenarnya kalau netizen zaman now juga aku sering tuh dihujat netizen juga. Karena aku pernah tuh mencoba untuk aku tidak menyuruh orang menikah muda, tapi aku berbagi kisahku bahwa rezeki ketika nikah tuh akan datang kalau kitanya berusaha dan kitanya tawakal sama Allah. Mungkin kita berusaha tapi kita terkadang nggak tawakal. Kalau kita tawakal itu kombinasinya sangat luar biasa. Tapi aku dihujat tuh kayak kalau kampanye nikah muda. Padahal aku nggak nyuruh orang nikah muda. Tapi aku bercerita, aku sampai titik ini karena aku nikah muda dan ketika nikah muda tuh aku mulainya dari 1 juta doang gitu. Terus ya dihujat juga kayak emangnya bisa tuh nikah nggak ada duit apa segala macem. Jadi menurut aku ya kalau kita berpatokan terhadap nominal, kayaknya hidup kita nggak akan bahagia deh. Karena kita selalu mengaitkan rezeki dengan nominal. Padahal kan rezeki itu apa yang kita nikmati kan. Misalnya kita nggak punya uang nih, misalnya kita nggak punya uang, tapi tiba-tiba tetangga ngirim makanan. Terus apa itu kita nggak sebut rezeki kan itu rezeki. Apakah itu dia ternominalkan dengan uang kan enggak. Tapi itu membuat perut kita kenyang, membuat kita nyaman beribadah, membuat pikiran kita nggak kemana-mana untuk mengerjakan hal yang kita butuh kerjakan kan. Nah itu yang menurut aku tuh kadang netizen tuh lupa untuk menilai itu. Dan aku coba menuangkan itu dengan konten. Tapi ya dibully juga. Teteh umur berapa emang? 23 kan? Apanya? Nikah tuh? 22 sih. 22. Enggak muda ah. Masih gitu masih muda ya? Untuk netizen zaman sekarang itu muda sih. Muda ya? Iya untuk era sekarang sih emang. Sekarang itu muda. Iya sih. Iya. Enggak, soalnya teman-teman aku juga banyak yang segitu. Karena itu anak kampus yang ngaji. Kalau temen aku kan sebagian gaul kan. Iya. Nikah 22 tuh kayak what, jangan lu gak salah nikah umur muda, umur 22 gitu. Nah, karena sih kalau aku tuh rata-rata nikahnya umur 24, 25, 26, 27, dan 30 gitu. Nggak, tapi teteh umur 22 saat itu memang sudah sangat matang. Iya, bagi kita, tapi bagi Gen Z mungkin berat. Kita kan gak tahu Hunus. Kalau kita lihat pemikiran-pemikiran di internet sekarang yang dikampanyekan orang-orang, jangan nikah cepet-cepet kan. Itu nikmatilah dulu hidup, YOLO, you only live once, dan lain segala macam. Ya atau mungkin yang berpandangan mungkin ya agak-agak sensitif ya kayak child free dan lain segala macam. Karena ketika aku bikin konten aku punya anak 5, itu orang-orang juga kayak yang, anaknya banyak banget. Terus aku kayak emang 5 banyak ya? Ternyata bagi orang-orang yang mungkin tidak circle yang paham agama atau mungkin lebih religius, anak di atas 3 tuh banyak. Gitu. Dan ya mungkin gap ini yang tidak dipahami kalau kita itu bergaul dengan circle yang mungkin lebih homogen gitu ya. Tapi ketika kita bergaul dengan orang heterogen, dinamikanya juga lumayan sih. Oke, tadi dari perspektif teteh kan, kenapa yakin sama Kang Jaldi. Kalau dari Kang Jaldinya sendiri pernah gak cerita sama teteh? Harusnya tanyain orangnya kali ya. Iya, mungkin lain kali ya main kesini. Iya, cuman kalau beliau pernah cerita, jadi memang beliau itu pertama dapat CV aku langsung ngasih ke ibunya beliau. Ibunya beliau oke. Dan ternyata sebelum aku tuh pernah ada 2 CV kalau nggak salah. Ibunya nggak cocok. Tapi sama aku cocok. Dan ibunya lumayan picky. Oke. Iya. Jadi karena mama
Iya. Yakin? Mama merestui, beliau ngikut gitu. Oh, sesederhana itu. Iya, sesederhana itu kalau menurut beliau. Dan beliau tuh kan orangnya memang bukan tipikal yang senang berkata-kata ya. Jadi memang nggak jelasin rincinya kenapa. Cuman beliau cuman bilang ya ibunya. Dan beliau ngerasa aku bisa nemenin perjalanan beliau untuk menggapai cita-citanya gitu. Oh, Masya dari hasil Allah. ngobrol. Dan cuman bilangnya satu sih, aku pintar gitu aja. Oh, kata Kang Jaldi. Iya. Emang iya benar. Masa sih? Iya dong. Tidak merasa. Iya dong. Secara akademis apalagi dong. Iya, karena dari kecil ya dia akademis ya. Tapi dari segi ini teh kan orang kalau kayak tadi Teteh cerita soal patah hati kemudian menemukan Allah gitu. Orang banyak yang patah hati menemukannya hal-hal yang lain. Iya ya. Tapi ya bismillah. Bismillah. pasti. Tapi juga karena proses berpikir kan. Iya betul. Karena Teteh pinter. Masya Ya, Allah. bukan pintar karena merasa sayang kalau energinya habis. Bukan buat hal yang penting. Terus akademisnya jadi turun kan. Maksudnya kan ini tuh, ya aku mikir itu tadi, karena kan aku punya tujuan. Setelah punya tujuan, aku berusaha keras kan. Aku mengorbankan masa mudaku untuk belajar. Aku nggak kenal main, aku nggak kenal nongkrong. Aku nggak tahu, ya sebagai anak gaul ya, maksudnya dulu tuh sebagai bukan anak hijrah tuh kan sayang ya waktunya bertahun-tahun buat belajar. Terus udah nyampe satu titik, hancur gara-gara patah hati, kayaknya sayang gak sih gitu. Aku berpikirnya gitu ya, udah jauh-jauh loh kamu dipindahin dari Sumatera ke Bandung. Sumateranya mana sih? Aku di Siantar. Oh iya, Teteh di Siantar. Iya, Siantar top. Oh bukan. sensor. Siantar Top mah ini. Ciki-ciki. Ciki-ciki permen kaki. Siantar Top. Wah, dropping name kita di sini. Ya, sensor. Terus aku bilang kan sama Teteh sebelum kita ngobrol tuh, aku bilang aku menganggap bahwa Teteh dan Kang Jaldi adalah power couple. Power couple. Power couple. Bukan power apa tuh yang zaman dulu tuh, power balance itu. Itu gelang kan, Gelang. power balance. Iya, Gen Z mah nggak tahu. Nggak tahu ya, nggak relate ya. Iya. Coba ada yang Gen Z. Nandi tahu kan gelang power balance? Oh, Nandi tahu. Oh, kayak Nandi mah. Masih TK mungkin. Iya, kayaknya masih iya. Aku Teteh punya tuh. Nggak tahu aja. Aku punya koleksi banyak warnanya. Serius. Iya. Kalau aku tidak percaya, aku kan skeptis. Aku juga nggak percaya. Tapi kok punya? Ih, gemes aja. Oh oke. Kalau tadi dimaafkan sih. Cuma gemes doang. Iya. FOMO. Ya, FOMO. banget anaknya saat itu. Kita tadi kan ketemu presiden misalnya atau ketemu orang penting, kita berpakaian yang baik kan. Tapi coba cek di rumah masing-masing. Mukenanya lusuh nggak? Itu menghadap Allah loh. Bener. Kalau kita nggak kaya, bisa nggak beli mukena yang terbaik? Bisa. Kalau kita nggak kaya, Kalau kita ngapain kayak bisa. nggak kaya nggak bisa. Nggak bisa. Nah, kita beli baju jutaan, mukenanya harganya berapa? Jangan cuma 20.000. Kan nggak bisa begitu. Hati-hatinya apa kan ke Allah dulu kan. Gitu. Jadi tergantung niat. Kalau kita niatnya untuk pamer, tunjukin nih, lihat nih gue orang kaya, ya salah. Tapi kalau kita niatnya berpenampilan terbaik, untuk menunjukkan bahwa nih orang Muslim juga berdaya, orang Muslim juga bisa memimpin peradaban, ya kan? Orang Muslim juga bisa setara. Karena sekarang kita dianggap di bawah kan, di mana-mana. Itu mah paradigma umum lah. Kenapa ada kata Islamofobia dan lain-lain? Kita kan pelan-pelan yang mengubah itu kan, bahwa kita dulu pernah lah memimpin peradaban.